Bayangkan sebuah negara tanpa tentara, nyaris tanpa pajak penghasilan dan pernah dinobatkan sebagai negara paling bahagia di dunia. Namun hampir tidak pernah menjadi bahan pembicaraan. Di tempat ini ada anak-anak berkulit gelap yang lahir dengan rambut pirang terang. Ada bar yang didatangi orang pada malam hari bukan untuk menari, melainkan untuk duduk tenang, berbicara pelan, lalu tenggelam dalam rasa rileks yang sangat dalam. Ada pula sebuah suku kecil yang pernah berjalan tanpa alas kaki di karpet merah Oscar dengan pakaian tradisional dari rerumputan, lalu keesokan harinya kembali ke rumah beratap jerami di pedalaman. Negara itu benar-benar ada. Namanya Vanuatu. Dan disinilah paradoksnya dimulai. Negara yang pernah menempati posisi teratas sebagai tempat paling bahagia di planet ini, ternyata juga disebut sebagai negara dengan risiko bencana alam tertinggi di dunia. Negara yang seperti melanggar semua aturan, ada sebuah ukuran global bernama Indeks Planet Bahagia. Ukuran ini tidak bertanya negara mana yang paling kaya. Yang dinilai adalah seberapa panjang dan baik masyarakat menjalani hidup dibandingkan dengan seberapa besar sumber daya planet yang mereka gunakan. Dengan ukuran tersebut, Vanuatu pernah menempati peringkat pertama dunia pada 2006, lalu kembali berada di posisi pertama pada 2024, mengungguli lebih dari 150 negara yang jauh lebih kaya. Lalu lihat bagaimana negara ini dijalankan. Vanuatu tidak memiliki tentara permanen, tidak ada angkatan laut, tidak ada angkatan udara, hanya kepolisian kecil, serta sebuah unit bergerak yang beranggotakan beberapa ratus orang untuk menangani kebutuhan keamanan. Ketika dunia menghabiskan triliunan setiap tahun untuk mempersiapkan perang, negara kepulauan ini seolah memilih jalan berbeda. Kehidupan seperti itu bukan sesuatu yang ingin mereka bangun. Sistem pajaknya juga tidak biasa. Tidak ada pajak penghasilan pribadi, tidak ada pajak perusahaan, dan tidak ada pajak warisan. Bahkan jaringan makanan cepat saji internasional hampir tidak terlihat di sini. Tidak ada restoran dengan lengkungan emas terkenal, tidak ada kerajaan ayam goreng besar, dan tidak ada deretan merek global seperti yang biasa memenuhi kota-kota modern. Semua itu berlangsung di atas 83 pulau vulkanik yang tersebar di Pasifik Selatan. Hanya sekitar 65 pulau yang berpenghuni. Jumlah penduduknya sedikit di atas 300.000 orang, lebih kecil daripada populasi sebuah kota menengah. Bahkan negara tetangga terdekatnya, Kepulauan Solomon, berjarak lebih dari 300 mil. Jadi kita sedang berbicara tentang negara yang terpencil, hampir tidak mengenal pajak, dan tidak dilindungi tentara permanen. Namun, negara inilah yang pernah berada di puncak ukuran kebahagiaan dunia. Pertanyaannya jelas, bagaimana mungkin? Jawabannya ternyata hampir tidak berkaitan dengan uang. Tidak seorang pun hidup hanya untuk dirinya sendiri. Di banyak desa Vanuatu, hidup tidak dibangun hanya untuk kepentingan satu orang. Ketika keputusan besar harus diambil, biasanya bukan satu orang yang langsung menentukan semuanya. Para tetua dan pemimpin komunitas akan duduk bersama, berdiskusi, dan terus berbicara sampai tercapai kesepakatan. Kecepatan bukan hal terpenting. Yang lebih berharga adalah menjaga keharmonisan kelompok. Kekuasaan juga tidak semata-mata datang dari jabatan atau jumlah uang di rekening. Wibawa muncul dari penghormatan, usia, pengalaman, dan pengetahuan. Berbagi menjadi bagian lain dari sistem tersebut. Jika satu keluarga mendapat panen melimpah atau hasil tangkapan ikan yang bagus, makanan itu tidak selalu berhenti di rumah mereka sendiri. Hasil tersebut dapat mengalir ke keluarga besar dan para tetangga. Ketika badai menghancurkan kebun, sesuatu yang cukup sering terjadi di sini, seluruh desa berubah menjadi jaring pengaman. Prinsip kebersamaan ini juga menjadi salah satu konteks mengapa praktik memiliki lebih dari satu istri masih ditemukan di beberapa desa tradisional. Jika dilepaskan sejenak dari cara pandang barat, dalam sistem setempat praktik itu dapat dipahami sebagai bertambahnya tenaga untuk mengolah tanah, sekaligus semakin luasnya jaringan keluarga yang bisa saling membantu ketika bencana datang. Tradisi tersebut tentu dapat diperdebatkan, namun di dalam struktur masyarakat tempat ia tumbuh, ada logika sosial yang melatar belakanginya. Dan dari sinilah salah satu rahasia kehidupan Vanuatu mulai terlihat. Kekayaan seseorang tidak selalu dihitung dari seberapa banyak benda yang berhasil dikumpulkan. Kekayaan dapat dinilai dari berapa banyak orang yang berdiri di sekelilingnya. Tetapi, jika hubungan antar manusia menjadi mata uang yang paling berharga, lalu apa yang sebenarnya mereka gunakan sebagai uang?
tempat di mana uang pernah hampir tidak berarti. Selama waktu yang sangat panjang, alat pertukaran berharga di Vanuatu bukanlah kertas, melainkan babi. Lebih tepatnya, babi dengan gading melengkung. Untuk menghasilkan lengkungan tersebut, penduduk desa akan mencabut gigi bagian atas babi sehingga gading bawahnya dapat terus tumbuh tanpa terhalang. Gading itu kemudian melengkung membentuk lingkaran, terkadang berputar 2 kali, bahkan sampai 3 kali. Semakin sempurna bentuk lengkungannya, semakin tinggi pula nilai babi tersebut. Babi bergading dapat digunakan dalam pernikahan untuk mengukuhkan persekutuan hingga membantu menyelesaikan perselisihan. Nilai simboliknya begitu besar, sampai bentuk gading babi yang melengkung masih terlihat pada bendera nasional Vanuatu sampai sekarang. Di kepulauan bagian utara, masyarakat juga membuat uang dari kerang yang dikenal sebagai som. Kerang-kerang kecil dipoles, kemudian dirangkai menjadi untayan panjang. Proses pembuatannya bisa berlangsung selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Di sebuah pulau karang kecil bernama Roa, uang kerang ini pernah diproduksi secara khusus, hampir seperti sebuah tempat pencetakan uang. Bahkan sampai sekarang, di beberapa wilayah Vanuatu, som masih dapat digunakan. Tradisi pernikahan pun berkaitan dengan ekonomi lama ini. Keluarga pengantin pria memberikan sesuatu yang disebut harga pengantin kepada keluarga perempuan. Bentuknya dapat berupa babi bergading panjang, tikar anyaman, serta makanan. Pemberian itu menjadi bentuk penghargaan kepada keluarga yang telah membesarkan calon pengantin perempuan. Di bawah semua sistem tersebut, terdapat sebuah fondasi sederhana. Banyak keluarga menanam sendiri sebagian besar makanan mereka. Ubi, singkong, kelapa, dan kava, lalu melakukan pertukaran untuk mendapatkan kebutuhan lainnya. Dari kejauhan, kehidupan seperti ini terdengar seperti surga. Dan dalam banyak hal, memang demikian. Namun surga tersebut berdiri di salah satu wilayah dengan tanah paling tidak stabil di planet ini. Simpan fakta itu, karena nanti semuanya akan berubah karenanya. Ngomong-ngomong, kalian tinggal di mana? Tulis kota atau negara kalian di kolom komentar. Mari kita lihat, apakah uang memainkan peran sebesar itu di tempat kalian seperti halnya di Vanuatu. 4. Terlahir dengan rambut pirang. Hal pertama yang membuat banyak pengunjung berhenti dan memperhatikan Vanuatu ternyata bukan soal uang, melainkan penduduknya. Masyarakat Vanuatu adalah bangsa Melanesia. Banyak dari mereka memiliki kulit gelap, ciri wajah khas Melanesia, dan rambut ikal rapat. Namun cukup banyak dari mereka, terutama anak-anak, terlahir dengan rambut pirang alami. Pirang keemasan yang sangat terang, berpadu dengan kulit gelap. Selama bertahun-tahun, berbagai dugaan bermunculan. Ada yang mengatakan penyebabnya adalah paparan matahari terlalu banyak. Ada pula yang menghubungkannya dengan pola makan yang kaya ikan. Namun penelitian pada 2012 yang diterbitkan dalam jurnal Science menemukan penjelasan berbeda. Penyebabnya berkaitan dengan perubahan kecil pada gen yang disebut TRP1, gen yang memengaruhi bagaimana tubuh menghasilkan pigmen. Sifat tersebut bersifat resesif, dan biasanya terlihat paling kuat ketika seseorang masih kecil. Seiring bertambahnya usia, warna rambut sering menjadi lebih gelap. Bagian yang paling menarik bagi para ilmuwan adalah bahwa mekanisme genetik ini berbeda dari gen yang menyebabkan rambut pirang pada masyarakat Eropa Utara. Dengan kata lain, ciri yang tampak serupa itu berkembang secara terpisah di dua wilayah dunia. Hasil akhirnya sama. Tetapi jalur evolusinya berbeda. Penemuan tersebut menjawab satu pertanyaan, sekaligus memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Dari mana sebenarnya masyarakat kepulauan ini berasal? Salah satu petunjuk ditemukan di dalam tanah Pulau Evate, tepatnya di pemakaman Teoma yang berusia sekitar 3.000 tahun. Temuan di sana menunjukkan bahwa para pelaut telah mencapai pulau-pulau ini sekitar 3.000 tahun lalu, menyeberangi lautan terbuka dengan membaca bintang dan arus laut. Masyarakat Vanuatu bukan pendatang baru. Mereka merupakan bagian dari komunitas kepulauan yang telah menetap di Pasifik selama ribuan tahun. Dan jika penampilan mereka saja sudah membuat kalian terkejut, tunggu sampai kalian masuk ke salah satu bar mereka. 5. Bar tempat hampir tidak ada orang menari. Bayangkan kalian masuk ke sebuah bar pada Jumat malam. Biasanya ada musik keras, lampu, orang tertawa, dan lantai dansa yang penuh. Tetapi di sini pemandangannya berbeda. Ruangan terlihat redup. Orang-orang duduk tenang dan berbicara dengan suara pelan. Gerakan mereka lambat. Beberapa bahkan terlihat seolah bisa tertidur kapan saja. Tidak ada yang menari. Inilah bar kava,
yang secara lokal dikenal sebagai nakamal, dan suasana seperti itu sepenuhnya normal. Kava adalah minuman yang dibuat dari akar tanaman Piper methysticum yang digiling. Efeknya bukan membuat orang semakin berisik atau bersemangat. Senyawa aktif di dalamnya yang disebut kavalakton justru memberikan efek sebaliknya. Mulut mulai terasa kebas, otot menjadi rileks. Seluruh tubuh perlahan masuk ke kondisi tenang dan berat, seperti berada di antara meditasi dan rasa mengantuk. Semakin banyak kava diminum, semakin lambat ritme tubuh terasa. Vanuatu dianggap sebagai salah satu tanah asal kava, dengan lebih banyak varietas tumbuh di sini dibandingkan tempat lain di dunia. Kini kava juga dikirim ke pasar kebugaran serta berbagai komunitas Pasifik di banyak negara. Namun bagi masyarakat Vanuatu sendiri, kava bukan sekadar komoditas. Minuman ini merupakan perekat kehidupan sosial. Kava dibagikan melalui tempurung kelapa, disajikan dalam upacara, digunakan ketika kesepakatan dibuat, dan bahkan menjadi cara untuk meredakan pertengkaran. Wisatawan juga sering memperhatikan sebuah kebiasaan kecil. Untuk mengatakan ya, sebagian orang cukup mengangkat alis. Tidak ada kata. Hanya satu gerakan singkat pada kedua alis. Memperlambat hidup terasa mudah di Vanuatu. Tetapi memahami satu sama lain justru menjadi persoalan yang lebih rumit. Sebab di negara sekecil ini, desa yang berada tepat di balik bukit bisa saja berbicara dalam bahasa yang sama sekali berbeda. 6. Lebih dari 100 bahasa di sebuah negara kecil, dan itu bukan kiasan. Dengan jumlah penduduk hanya sekitar 300.000 jiwa, Vanuatu memiliki lebih dari 100 bahasa yang masih hidup. Banyak perhitungan bahkan menempatkan jumlahnya di atas 110. Hal tersebut menjadikan Vanuatu sebagai negara dengan kepadatan bahasa tertinggi di dunia. Sebagai perbandingan, seluruh Uni Eropa memiliki populasi lebih dari 400 juta orang dan secara resmi mengakui 24 bahasa. Vanuatu hanya berpenduduk sebesar sebuah kota kecil, tetapi mempunyai lebih dari 100 bahasa. Dua desa yang hanya dipisahkan sebuah punggung bukit dapat tumbuh dengan bahasa berbeda hingga masing-masing masyarakat tidak memahami bahasa desa di sebelahnya. Sebagian bahasa tersebut hanya dituturkan oleh beberapa ratus orang. Dan beberapa di antaranya perlahan mulai menghilang. Lalu bagaimana negara dengan begitu banyak dunia bahasa dapat tetap menjadi satu? Salah satu jawabannya adalah Bislama. Bislama merupakan bahasa Kreol yang sebagian besar kosakatanya berasal dari bahasa Inggris, tetapi dibentuk dengan tata bahasa lokal hingga relatif sederhana, langsung, dan mudah dipelajari. Bahasa ini lahir dari babak kelam sejarah kepulauan tersebut, ketika ribuan penduduk dibawa pergi untuk bekerja di perkebunan-perkebunan yang jauh. Kini Bislama, bersama bahasa Inggris dan Prancis, menjadi salah satu bahasa resmi Vanuatu. Bislama berfungsi seperti benang yang mengikat lebih dari 100 dunia linguistik menjadi satu negara. Dan perbedaan bahasa baru permulaan. Kehidupan sehari-hari di sini masih menyimpan banyak hal yang terasa asing bagi orang luar. 7. Kejutan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Perempuan Vanuatu dikenal karena kecantikan mereka dan pakaian khas pulau yang mencolok. Pakaian longgar berwarna-warni dengan hiasan rendah itu awalnya diperkenalkan oleh para misionaris dengan tujuan mendorong kesopanan. Namun seiring waktu, busana tersebut berubah makna. Kini pakaian itu berkembang menjadi simbol identitas dan kebanggaan nasional yang penuh warna. Kekayaan budaya Vanuatu juga terlihat jelas melalui berbagai festival unik. Di Pulau Gawa, para perempuan memainkan musik air dengan menciptakan pola ritmis hanya melalui tepukan dan hantaman tangan pada permukaan laut. Sementara itu, di Pulau Rah, terdapat Festival Santo Andreas yang menampilkan tarian ular. Dalam ritual tersebut, para pria mengecat tubuh menyerupai ular laut sebagai bentuk penghormatan kepada lautan, sekaligus doa agar perjalanan di laut berlangsung selamat. Masuklah ke Port Vila, ibu kota Vanuatu, dan kalian akan bertemu para perempuan yang diam-diam menjadi penggerak penting ekonomi kota. Di pasar utama, para pedagang perempuan yang sering disebut Mama Pasar mulai membuka lapak pada Senin pagi dan bertahan hampir sepanjang minggu. Mereka menjual buah serta sayuran yang ditanam di kebun sendiri, mengasuh bayi sambil berdagang, dan bahkan tidur di atas tikar anyaman di samping barang dagangan sampai Sabtu malam. Mereka bukan sekadar penjual. Dalam banyak keluarga, merekalah pengelola keuangan rumah tangga. Pengaruh perempuan bahkan jauh lebih dalam daripada aktivitas pasar. Di beberapa pulau bagian utara, tanah tidak diwariskan dari ayah kepada anak laki-laki.
Hak atas tanah mengikuti garis ibu. Dalam komunitas matrilineal tersebut, perempuan dalam keluarga memegang kendali atas tanah dan keputusan tentang bagaimana tanah akan digunakan melibatkan mereka. Kehidupan sehari-hari juga penuh kejutan kecil. Di Port Vila, nama jalan dan nomor rumah tidak terlalu sering dipakai seperti di banyak kota lain. Petunjuk arah biasanya diberikan melalui penanda fisik, pohon mangga besar, rumah berwarna biru, atau toko di sudut jalan. Angkutan minibus umum yang memiliki huruf P berwarna merah pada plat kendaraan juga tidak mengikuti rute tetap. Bus bergerak berkeliling kota, berhenti untuk mengambil penumpang, menanyakan tujuan, kemudian mengantar semua orang berdasarkan urutan yang dianggap paling masuk akal. Dari luar, sistem itu terlihat kacau. Namun ternyata berfungsi. Tetapi tinggalkan ibu kota dan berlayarlah menuju pulau-pulau yang lebih kecil. Di sana kehidupan tidak lagi hanya terasa berbeda. Huakanif bahkan sulit dipercaya luar. Lebapan. Komunitas dengan tradisi yang sangat tidak biasa. Di Pulau Malakula hidup dua kelompok yang namanya berasal dari jenis penutup tubuh yang secara tradisional dikenakan para pria. Nambas besar dan nambas kecil. Mereka termasuk komunitas terakhir di dunia yang meninggalkan praktik memakan daging manusia. Menurut naskah sejarah yang diceritakan mengenai klub tersebut, kebiasaan itu baru benar-benar berhenti pada akhir 1960-an setelah kedatangan misionaris Kristen. Kini masyarakatnya hidup sebagai komunitas pertanian yang damai. Namun masa lalu itu sebenarnya jauh lebih dekat dengan zaman kita daripada yang mungkin dibayangkan banyak orang. Di pulau yang sama juga pernah ada komunitas yang dikenal karena bentuk kepala mereka. Mereka menganggap tengkorak yang panjang dan memanjang sebagai lambang kecerdasan, kecantikan, serta kekuatan spiritual. Untuk menghasilkan bentuk tersebut, para ibu mulai membalut kepala bayi yang masih lunak menggunakan kulit kayu ketika usia bayi sekitar 1 bulan. Pembentukan dilakukan perlahan selama berbulan-bulan sehingga kepala tumbuh memanjang ke atas. Praktik tersebut kemudian dihentikan karena risiko bahaya yang dapat ditimbulkannya. Namun, beberapa tetua paling tua masih memiliki bentuk tengkorak memanjang itu, menjadi saksi hidup dari standar kecantikan yang telah bertahan selama ribuan tahun. Kemudian ada masyarakat Yakel di Pulau Tanah. Mereka secara sengaja memilih menjalani kehidupan tanpa listrik, telepon, uang, ataupun pakaian modern. Lalu kisah mereka menjadi semakin tidak terduga. Pada 2015, komunitas tersebut tampil dalam film berjudul Tanah, memerankan sebuah kisah nyata yang diambil dari kehidupan mereka sendiri. Film itu menjadi film panjang pertama yang seluruh proses pengambilannya dilakukan di Vanuatu. Film tersebut kemudian meraih nominasi Oscar untuk kategori film berbahasa asing terbaik, sekaligus menjadi nominasi pertama Australia dalam kategori itu. Para pemeran terbang ke Hollywood dan berjalan di karpet merah tanpa alas kaki dengan rok rerumputan tradisional. Namun setelah acara selesai, pakaian pinjaman yang digunakan selama perjalanan ditinggalkan. Mereka kembali pulang menuju rumah-rumah beratap jerami. Jika kisah seperti inilah yang membuat kalian masih menonton sampai sekarang, jangan lupa berlangganan, karena bagian berikutnya bahkan lebih sulit dipercaya. Semen, ketika kargo dan seorang pangeran dipuja. Selama Perang Dunia Kedua, sekitar 50.000 tentara sekutu, sebagian besar berasal dari Amerika Serikat, datang ke Kepulauan Vanuatu. Bagi masyarakat yang selama berabad-abad hidup jauh dari teknologi modern, pemandangan tersebut terasa luar biasa. Pesawat muncul dari langit, kapal datang dari laut, radio, obat-obatan, peralatan, makanan, dan berbagai pasokan tiba dalam jumlah yang seolah tidak pernah habis. Bagi sebagian penduduk, semuanya terlihat hampir seperti keajaiban. Kemudian perang berakhir, para tentara pergi, pasokan mendadak berhenti. Dalam upaya memahami apa yang baru saja terjadi, beberapa komunitas kemudian membangun landasan pacu sendiri dari tanah, mengukir replika pesawat serta radio dari kayu, lalu meniru berbagai ritual yang mereka lihat dilakukan tentara dengan harapan kargo akan kembali. Orang luar kemudian menyebut gerakan semacam itu sebagai kultus kargo. Di Pulau Tanah, kepercayaan tersebut berkembang di sekitar sosok bernama John Frum. Menurut para penganutnya, John Frum adalah seorang Amerika misterius yang suatu hari akan kembali membawa kelimpahan. Sampai sekarang, sosok itu masih dihormati dan bahkan memiliki hari khusus yang diperingati setiap tahun. Lebih aneh lagi, sebuah desa di pulau yang sama pernah meyakini
bahwa Pangeran Philip, suami Ratu Elizabeth, merupakan sosok ilahi yang berasal dari legenda mereka sendiri. Pangeran Philip mengetahui keberadaan kelompok tersebut dan bahkan pernah mengirimkan foto dirinya yang telah ditandatangani. Ketika ia meninggal pada 2021, masyarakat desa itu berduka mendalam. Sejarah pemerintahan modern Vanuatu juga sama tidak biasanya. Selama sebagian besar abad ke-20, wilayah ini diperintah Inggris dan Prancis secara bersamaan. Sistem tersebut begitu rumit hingga hampir semua lembaga memiliki dua versi. Ada dua kepolisian, dua penjara, dua rumah sakit, dua sistem sekolah. Sementara itu, penduduk kepulauan sendiri secara resmi tidak memiliki kewarganegaraan. Untuk bepergian ke luar negeri, mereka membutuhkan dokumen yang harus ditandatangani oleh kedua kekuatan kolonial. Masyarakat setempat sampai menjuluki sistem itu dengan istilah yang berarti kekacauan total. Namun keyakinan bisa berubah. Pemerintah dapat berganti. Ada satu kekuatan di Vanuatu yang tidak pernah bisa dikendalikan siapapun. Tanah setempat mereka pijak. 10. Tradisi berbahaya dan tanah yang terus bergolak. Di Pulau Pentecost, setiap tahun antara April hingga Juni, para pria dan anak laki-laki memanjat menara kayu setinggi hingga 30 meter, atau kira-kira 100 kaki. Menara itu dibangun dengan tangan menggunakan batang kayu serta tanaman merambat. Setelah mencapai puncak, dua sulur tanaman diikatkan pada pergelangan kaki mereka. Lalu mereka melompat. Panjang sulur dihitung dengan sangat hati-hati. Tujuannya adalah agar ketika tubuh mencapai bagian paling bawah, bahu atau kepala pelompat hanya menyentuh tanah lunak secara ringan. Tradisi ini disebut terjun darat. Ritual tersebut dilakukan untuk memberkati panen ubi, sekaligus membuktikan keberanian seorang pemuda. Tradisi inilah yang kemudian sering disebut sebagai inspirasi awal bagi olahraga lompat tinggi modern. Namun ada perbedaan besar. Tidak ada tali elastis, tidak ada perlengkapan keselamatan modern. Yang ada hanya pengalaman, perhitungan, dan tradisi. Bahaya yang menyertainya nyata. Pada siri 1974, Ratu Elizabeth II datang menyaksikan ritual tersebut. Namun karena pertunjukan dilakukan di luar musim tradisionalnya, sulur yang digunakan tidak cukup lentur. Salah satunya putus. Dan salah seorang pelompat mengalami akibat yang tragis. Tetapi risiko di Vanuatu tidak berhenti pada tradisi. Negara ini terletak tepat di kawasan cincin api Pasifik. Gunung Yasur di Pulau Tana telah mengalami aktivitas letusan hampir tanpa henti selama ratusan tahun. Hal itu membuatnya menjadi salah satu gunung berapi aktif yang paling mudah didekati di dunia. Pengunjung dapat berdiri dekat tepian kawah dan menyaksikan batuan pijar terlontar ke langit malam. Tanah bergetar di bawah kaki. Panasnya terasa menerpa wajah seperti pintu oven yang baru dibuka. Dan beberapa desa berdiri hanya beberapa kilometer dari sana. Tinggal di dekat gunung berapi aktif adalah pilihan yang tetap dijalani masyarakat tersebut. Namun, ancaman terbesar Vanuatu bukan sesuatu yang mereka pilih. Dan ancaman itu semakin serius. 11. Hidup di tepi kehancuran. Tahun demi tahun, Perserikatan Bangsa-Bangsa menempatkan Vanuatu sebagai negara dengan risiko bencana alam tertinggi di dunia. Angka di balik kenyataan itu sulit dibayangkan. Vanuatu termasuk salah satu kawasan dengan aktivitas seismik tertinggi di planet ini. Sekitar 380 gempa dengan magnitudo 4 atau lebih terjadi setiap tahun. Artinya, secara rata-rata terdapat lebih dari satu gempa signifikan setiap hari. Kemudian datang badai tropis. Pada 2016, satu siklon bernama Pam menimbulkan kerusakan yang nilainya setara dengan sekitar 2/3 keseluruhan ekonomi tahunan negara tersebut. Dan semuanya terjadi dalam satu malam. Rumah, kebun, sekolah, serta berbagai bangunan di seluruh kepulauan hilang atau rusak berat. Di balik gempa dan badai, terdapat ancaman yang bergerak lebih lambat tetapi tidak kalah serius. Desa-desa pesisir rendah, tempat sebagian besar masyarakat tinggal, mulai mengalami banjir ketika pasang tinggi. Permukaan laut di sekitar Vanuatu naik sekitar 17 cm sepanjang abad sebelumnya. Sebelum abad ini berakhir, kenaikannya dapat mendekati 1 meter lagi. Bagi sebuah negara kepulauan, angka itu bukan sekadar statistik. Itu dapat menjadi akhir dari sebuah cara hidup. Seluruh komunitas mungkin harus dipindahkan. Situs budaya yang telah bertahan ribuan tahun bisa menghilang di bawah permukaan laut. Dan sekarang paradoks yang kita bicarakan sejak awal terlihat dalam bentuk paling tajam. Jika dilihat melalui ukuran yang biasanya dipercaya dunia modern, keamanan, kekayaan,
dan stabilitas, Vanuatu seharusnya menjadi salah satu tempat paling sulit untuk hidup. Namun negara ini justru berkali-kali muncul sebagai salah satu tempat paling bahagia. Bagaimana mungkin? 12. Jadi, mengapa mereka tetap begitu bahagia? Jawabannya mungkin karena Vanuatu tidak mendefinisikan kebahagiaan dengan cara yang sama seperti sebagian besar dunia modern. Ingat kembali Indeks Planet Bahagia. Ukuran tersebut tidak memberikan nilai tinggi hanya karena sebuah negara memiliki ekonomi terbesar atau pendapatan tertinggi. Yang dihargai adalah kehidupan yang panjang, memuaskan, dan dijalani dengan beban ekologis yang relatif kecil. Dengan cara pandang tersebut, sebuah masyarakat yang kaya hubungan sosial tetapi rendah konsumsi dapat mengungguli negara-negara yang jauh lebih makmur secara materi. Di Vanuatu, kebahagiaan bukan sesuatu yang semata-mata dikejar melalui uang, status, atau kepemilikan. Ia tumbuh dari keharmonisan dengan alam, hubungan keluarga yang kuat, serta rasa berharga yang tidak bergantung pada saldo rekening. Makanan, tempat tinggal, dan komunitas bukan selalu hadiah yang baru diperoleh setelah seseorang berhasil. Bagi banyak orang, semuanya merupakan bagian dari kehidupan sejak mereka lahir. 13. Cita rasa sehari-hari dan masa kecil yang jauh dari layar. Jika kita menjauh sejenak dari pertanyaan besar tentang kebahagiaan, kehidupan sehari-hari di Vanuatu terasa lembut, lambat, dan sangat dekat dengan tanah. Hidangan nasionalnya bernama lap-lap. Umbi seperti ubi atau singkong diparut, kemudian dicampur dengan santan, dibungkus menggunakan daun pisang, dan dimasak perlahan di atas batu panas yang ditanam di dalam tanah. Namun inti dari lap-lap bukan hanya rasa. Makanan itu dibuat bersama-sama oleh banyak tangan. Kemudian disantap dalam pesta yang mengumpulkan satu desa di tempat yang sama. Kelapa memberi rasa pada hampir semua masakan. Ikan dipanggang dalam keadaan segar atau dimasak perlahan menggunakan santan. Pulau Espiritu Santo juga dikenal dengan peternakan sapi dan kualitas daging sapinya. Di beberapa daerah pedesaan, kelelawar buah bahkan dapat menjadi bagian dari hidangan bersama. Dunia di sini berjalan lebih lambat, dan justru karena ritme itu masih ada banyak keajaiban yang bahkan tidak pernah diketahui sebagian besar wisatawan. 15. Keajaiban tersembunyi yang jarang dilihat orang. Kembali ke Pulau Tana, terdapat salah satu pemandangan alam paling luar biasa di dunia. Gunung Yasur. Gunung berapi aktif ini tidak meletus hanya sekali setahun atau sekali sebulan. Aktivitasnya dapat terjadi beberapa kali setiap jam, hampir tanpa henti. Dan pola seperti itu dipercaya telah berlangsung setidaknya selama 800 tahun. Dahulu, para pelaut menjulukinya mercusuar Pasifik, karena cahaya letusannya terlihat dari jarak jauh di tengah laut pada malam hari. Salah satu hal yang membuat Yasur begitu terkenal adalah betapa dekatnya manusia dapat berada dengan aktivitas gunung tersebut. Gunung ini sering disebut sebagai salah satu gunung berapi aktif yang paling mudah diakses di dunia. Pengunjung dapat berkendara mendekati puncak, kemudian berdiri dekat kawah sambil melihat material pijar terlontar ke langit malam hanya beberapa ratus meter jauhnya. Bagi masyarakat Tana, Yasur bukan sekadar objek wisata. Gunung itu dianggap suci, tempat bersemayamnya roh para leluhur. Bahkan kantor pos Vanuatu memanfaatkan lanskap vulkanik ini dengan menempatkan sebuah kotak surat di tepian kawah gunung berapi aktif. Kotak tersebut disebut sebagai satu-satunya kotak surat vulkanik di dunia. Dan layanan pos mereka tidak berhenti di daratan. Di lepas pantai Pulau Hideaway, terdapat sesuatu yang hampir tidak ditemukan di tempat lain. Kantor pos bawah laut yang benar-benar berfungsi. Kantor tersebut dibuka pada 2003 dengan kedalaman sekitar 3 meter. Kalian harus berenang atau menyelam menuju kotak surat, memasukkan kartu pos tahan air khusus, lalu seorang penyelam akan memberikan cap di bawah permukaan laut. Tidak jauh dari sana, di perairan hangat dekat Espiritu Santo, terbaring bangkai kapal SS President Coolidge. Kapal itu awalnya merupakan kapal penumpang mewah berukuran besar sebelum diubah menjadi kapal pengangkut pasukan pada masa perang. Pada Sirius 1992, kapal tersebut tenggelam setelah menghantam ranjau milik pihak sendiri. Kini bangkainya menjadi salah satu lokasi penyelaman kapal karam terbesar sekaligus paling mudah diakses di dunia. Di dekatnya terdapat tempat bernama Million Dollar Point. Ketika perang berakhir, militer Amerika memutuskan untuk tidak membawa pulang seluruh perlengkapan mereka. Truk, jeep, dan berbagai mesin justru didorong langsung ke laut. Seiring berjalannya waktu,
Karang tumbuh di antara tumpukan logam itu hingga bekas tempat pembuangan tersebut berubah menjadi terumbu yang hidup. Di atas permukaan laut, kepulauan ini memiliki pantai Champagne dengan pasir pucat yang lembut dan air sebening kaca. Jauh di dalam hutan terdapat pula kolam-kolam alami yang dikenal sebagai lubang biru, dengan air tawar berwarna biru pekat yang tampak hampir tidak nyata. Inilah jenis tempat yang biasa muncul dalam mimpi para pelancong. Namun, sebelum kalian terlalu jauh membayangkan surga, ada satu bagian yang jarang dibicarakan orang. 11. Ekosistem alami dengan makhluk-makhluk raksasa. Hubungan Vanuatu dengan alam juga terlihat dari hutan hujan tropisnya yang lebat dan relatif masih alami. Yang menarik, meskipun lingkungannya tampak liar, ekosistem Vanuatu relatif aman bagi manusia. Tidak terdapat ular berbisa asli ataupun laba-laba asli dengan racun yang menjadi ancaman mematikan bagi manusia. Namun satwa liar di sini tetap mengagumkan. Vanuatu menjadi habitat kepiting kelapa, arthropoda darat terbesar di dunia. Makhluk raksasa ini dapat memiliki berat hingga 9 pon, dengan bentang kaki mendekati 3 kaki. Capitnya juga luar biasa kuat dan mampu membelah kelapa matang. Keanekaragaman hayatinya tidak kalah unik. Burung Vanuatu yang disebut dalam naskah sebagai burung penghasil telur, mengubur telur-telurnya di pasir vulkanik panas dan memanfaatkan panas bumi untuk membantu proses inkubasi. Hutan-hutan di negara ini juga menjadi rumah bagi jenis kadal yang dapat tumbuh hingga panjang sekitar 2 meter. Namun jangan salah, Vanuatu bukan tempat pelarian yang murah, karena hampir semua barang harus dikirim melewati jarak laut yang sangat jauh, biaya hidup dapat menjadi sangat tinggi. Untuk berbagai barang sehari-hari, harganya bahkan bisa lebih mahal daripada Australia atau Selandia Baru. Sebuah keluarga yang menjalani kehidupan nyaman dengan gaya barat dapat menghabiskan sekitar $4.000 Amerika Serikat per bulan. Sementara apartemen sederhana dengan 1 kamar tidur di pusat Port Vila dapat berharga mendekati $1.800 Amerika Serikat. Surga ini memiliki harga. Ada pula harga dalam bentuk penghormatan terhadap masyarakat setempat. Hampir seluruh tanah pedesaan dimiliki oleh keluarga dan klan lokal, bukan pemerintah. Karena itu, banyak pantai dan air terjun yang tampak sepenuhnya liar tetap mengenakan biaya masuk kecil. Jumlahnya sering berada di antara beberapa ratus sampai beberapa ribu fatu, mata uang lokal Vanuatu. Di banyak desa, pengunjung juga diharapkan meminta izin sebelum masuk, mengambil foto, atau ikut dalam kegiatan tertentu. Itu bukan sikap tidak ramah. Itulah bentuk penghormatan terhadap pemilik tanah dan masyarakat. Dan jika seseorang benar-benar jatuh cinta pada negara ini, Vanuatu bahkan memiliki program kewarganegaraan melalui kontribusi. Paspor Vanuatu dapat diperoleh melalui sumbangan sekitar $130.000 Amerika Serikat, menjadikannya salah satu program semacam itu yang prosesnya dikenal relatif cepat. Pada akhirnya, Vanuatu hidup dalam 2 dunia sekaligus. Negara ini berdiri di tepi kehancuran, namun dalam ukuran tertentu juga berada di puncak kebahagiaan. Mungkin justru disitulah pelajaran terbesarnya, bahwa kebahagiaan tidak selalu ditentukan oleh seberapa banyak hal yang mampu kita genggam. Mungkin kebahagiaan lebih bergantung pada siapa yang berada di samping kita ketika kita menggenggamnya. Jika kalian ingin melihat tempat lain di dunia, tempat kehidupan berjalan dengan cara yang sama sekali tidak terduga, lanjutkan ke video yang sekarang muncul di layar kalian. Jangan lupa berlangganan. Sampai jumpa di video berikutnya.